Kali ini saya akan berbagi tutorial cara cek hasil pendaftaran PPDB SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023, baik jalur sonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Oke, langsung saja kita buka browser di HP ya. Di sini saya sarankan menggunakan Google Chrome ya, seperti ini, supaya tampilannya bisa lebih maksimal ya. Oke, kemudian kita buka link ppdb.sulutprof.go.id ya. Nah, di sini kita tidak perlu login ya. Kita masuk saja langsung dari menu sebelah kiri sini ya, garis 3 ini ya. Nanti akan keluar sejumlah menu di sini ya. Kita langsung tekan menu sekolah ya di sini. Iya. Oke ya, kita atur pengaturan browser Chrome ini ya, supaya tampilannya lebih bagus dan maksimal ya. Di bagian kanan atas ini ada menu pengaturan titik 3 ya. Kita scroll ke bawah, kita pilih situs desktop. Nah, ini sudah lebih jelas ya, tampilannya sudah lebih jelas. Oke ya, di sini kita bisa memilih sekolah SMA atau SMK ya. Ada SMA, ada SMK. Saya contohkan dulu yang SMA. Nah, selanjutnya kita cari sekolah di sini ya, di kolom search. Ya. Misalnya kita ingin mencari SMA negeri yang ada di Kota Manado, jadi kita tulis saja Manado ya. Kemudian kita tekan ya, ini tombol search. Ya, ini sudah keluar ya, kita perkecil. Ini sudah keluar semua sekolah SMA negeri yang ada di Manado ya. SMA 1, SMA 10, SMA 2, SMA 3, SMA 4 ya. Dan kita bisa scroll lagi ke kanan untuk melihat sekolah-sekolah yang lain ya, ini. Oke ya. Di sini kita bisa melihat ya kuota pendaftaran dari masing-masing sekolah. Itu berbeda ya, setiap sekolah. Contoh di sini SMA Negeri 8 Manado ya. Nah, di sini dia untuk kuota pendaftaran sonasi ya itu 128 ya. Sedangkan untuk yang sudah mendaftar itu sudah melebihi kuota 149. Yang terverifikasi itu baru 112. Sedangkan yang diterima itu baru 97. Jadi masih ada yang belum verifikasi. Dan selanjutnya untuk afirmasi ada kuota 38 ya, pendaftar baru 26. Terverifikasi baru 13 dan diterima 13 ya. Kemudian ada prestasi, kuotanya 77, pendaftar itu baru 37. Yang diverifikasi baru 22, yang diterima 22. Jadi masih banyak kuota untuk prestasi. Kemudian perpindahan tugas orang tua itu kuota 13, pendaftar 2, terverifikasi 1. Ya. Nah, jika ini kita melihat lebih detail ya, kita bisa tekan lagi tombol search di bagian kanan dari nama sekolah ya ini. Nah, di sini nanti akan ada informasi sekolah ya, ada kepala sekolah, akreditasi ya, jenjang dan alamat sekolah ya, dan di sini ada kuota ya. Nah, selanjutnya nanti di bagian atas ini ada menu ya, data sekolah, ada menu pendaftar. Nah, kita bisa langsung mencari nama ya, nama kalian ya di sini. Di kolom pencarian, cari pendaftar ya di sini. Contoh saya cari ya nama Yesenia. Nah, ini sudah keluar langsung ya nama ya. Selanjutnya di sini sudah tertulis nama, jalur. Nah, ini jalur sonasi, pilihan pertama, tanggal pendaftaran ya, kelengkapan berkas sudah dicentang, artinya sudah diverifikasi. Ya, kita bisa lihat lagi lebih detail dengan menekan tombol detail di kiri ya. Ini ya. Nah, ini kita bisa lihat lagi lebih detail ya. Status pendaftarannya ini diterima ya.
Dan kita bisa melihat peringkatnya di sini 64 ya. Dari 128 kuota yang akan diterima. Berarti dia bisa masuk ya. Nah, jadi status pendaftarannya itu diterima. Kemudian kita cek daftar kelengkapan di sini ya. Ini artinya kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lulus ini sudah diverifikasi oleh sekolah tujuan, yaitu ini ya, SMA 8 Manado ya. Kemudian ada daftar nilai, ini berdasarkan jarak tempat tinggal ya. Jadi semakin besar jarak tempat tinggal, semakin peringkatnya semakin tinggi ya. Itu untuk jalur zonasi. Nah, selanjutnya kita cek untuk pendaftar yang belum diverifikasi ya. Nah, ini ada salah satu siswa dengan status pendaftaran dalam proses seleksi ya. Ini karena siswa tersebut belum melakukan verifikasi berkas fisik di sekolah tujuan ya. Jadi statusnya masih dalam proses seleksi. Sedangkan kelengkapan berkasnya ini belum ya, belum tercentang hijau. Artinya belum diverifikasi di sekolah tujuan ya. Oke. Selanjutnya ada menu hasil pelaksanaan di sini ya. Nah, di sini kita bisa melihat peringkat ya. Contoh di sini kita lihat peringkat sonasi ya. Ini berdasarkan sonasi. Jadi ini ada 97 siswa yang sudah diterima ya. Ya, oke ya. Kita bisa melihat peringkat pertama itu nama siapa ya. Kenapa dia di peringkat pertama itu karena tempat tinggalnya itu sangat dekat dengan sekolah ya. Contoh ini di SMA 8 ya, nilainya sangat tinggi ya, 9.769. Berarti dia yang paling dekat dengan sekolah ya. Selanjutnya ini afirmasi ya. Ini sudah ada 13 yang sudah diverifikasi. Prestasi sudah ada 22 siswa ya yang sudah diverifikasi. Jalur prestasi ya, kita melihat bagaimana ini dia bisa peringkat 1 ya. Ya, nama yang teratas ini kita bisa cek detailnya kenapa dia peringkat 1, karena poinnya itu 82,055. Kita lihat daftar kelengkapannya dan daftar nilainya. Ya, ternyata nilainya itu tinggi karena dia memiliki sertifikat ya, juara 1 tingkat nasional, itu poinnya sangat tinggi. Sementara untuk nilai raport ya, mendapatkan nilai 26,18 ya, sehingga dia peringkat 1 ya. Kita lihat untuk peringkat yang lain. Ya, ini tanpa sertifikat ya. Ini nomor peringkat kedua. Ya, peringkat kedua ini tanpa adanya sertifikat. Ya, tapi nilai raportnya ini yang lebih tinggi ya, sehingga dia mendapatkan nilai akhir 28,31 ya. Ini peringkat 2 ya. Jadi kalau kalian memiliki nilai raport dengan rata-rata yang tinggi ya, masih bisa bersaing di jalur prestasi di sini ya. Karena untuk kuota dari jalur prestasi di sekolah ini ada 77, sementara untuk yang baru terverifikasi itu pendaftarnya baru 22. Jadi masih ada 55 siswa lagi yang akan diterima pada jalur prestasi. Oke. Sementara untuk zonasi ya, nah di sini sudah banyak yang terverifikasi ya, dan yang diterima sudah ada 97 ya. Dan yang pendaftar itu sudah lebih dari kuota, yaitu 128. Pendaftarnya sudah 149 dan mungkin akan bertambah sebelum tanggal 20 Juni tahun 2023. Kemudian perpindahan tugas orang tua ini baru 1 ya. Oke, ini semua jalur ya. Ya, namun untuk peringkat ini, hasil pelaksanaan ini masih
sementara ya, karena masih ada siswa yang belum melakukan pendaftaran dan verifikasi berkas di sekolah tujuan. Ya, nanti hasil finalnya itu sesuai dengan jadwal ya, jadwal pengumuman ya. Kita bisa lihat jadwal pengumumannya ya. Jadi berdasarkan jadwal pengumumannya ini tanggal 24 Juni tahun 2023 ya. Nah, selanjutnya untuk verifikasi dan seleksi itu batas pendaftarannya hanya sampai dengan tanggal 20 Juni ya. 20 Juni tahun 2023. Jadi masih ada pendaftar yang belum mendaftar ya. Dan masih ada juga pendaftar yang belum verifikasi berkas. Ya, jadi data hasil pelaksanaan PPDB yang tercantum di sini ini masih sementara ya. Nanti fixnya itu di tanggal setelah tutup pendaftaran tanggal 20 dan pengumumannya itu di tanggal 24 ya. Nanti selanjutnya silakan bisa dicek pendaftaran kembali itu di tanggal ini masih kosong ya, menu daftar ulang bisa dicek di sini, tapi sesuai jadwal untuk daftar ulang itu di tanggal 29 Juni sampai dengan 2 Juli tahun 2023 di sekolah tujuan di mana nama kalian diterima ya. Oke, demikian dulu tutorial dari saya tentang cara cek hasil pendaftaran PPDB SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.